Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia sekeluarga. Anak-anak yang baik hati, alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu dan kita bisa belajar dalam keadaan sehat. Hari ini Bapak ingin menyampaikan satu materi yang sangat luar biasa. Dan ini akan menjadi bekal buat kalian dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nanti ketika dewasa, supaya kita bisa mencontoh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita belajar. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan kecerdasan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari sama-sama bareng dengan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian melihat di beberapa tempat ada anak muda yang sedang melewati orang yang lebih tua darinya? Bagaimanakah dia bersikap? Tentunya kita pernah melihat dan kita pun pernah merasakan. Tapi bagaimanakah ajaran Nabi kita Muhammad SAW? Oleh karena itu, yuk kita lihat gambar dan tayangan berikut ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, itulah tadi tayangan video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Terkait dengan tayangan ini, Bapak ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqir kabirana. Al-hadis. Dari hadis ini yang disampaikan adalah bukanlah, kata Nabi, bukanlah dari golongan kami siapa orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Nah, anak-anak, dari hadis Nabi SAW dapat kita ambil pelajaran bahwasannya kalau kita ingin diaku sama Nabi SAW, ingin mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari beliau, maka kita harus menerapkan akhlak dan adab yang diajarkan oleh beliau. Alhamdulillah, di sekolah kita sudah membiasakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh teman-teman kita. Nah, kita akan simak dan kita akan kupas apa saja adab tersebut. Yang pertama, mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Jadi, anak muda, kita muda nih, harus lebih dulu mengucapkan kepada orang yang lebih tua. Kita berpapasan kepada karyawan, kepada satpam. Mereka sudah lebih tua dari kita, maka kita dahulukan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Dan ketika kita mengucapkan salam, berarti kita sudah berbuat baik, yaitu mendoakan mereka lebih dulu. Dan kita pun dapat doa balasan dari mereka. Semoga keselamatan bagi. Yang kedua, yaitu mendahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara. Jadi, kalau kita berbicara sama orang yang lebih tua, maka dahulukan dia untuk menyampaikan pendapat, dahulukan dia untuk berbicara. Maka itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada yang lebih tua. Kemudian yang ketiga adalah kita meminta nasihat kepada orang yang lebih tua. Jadi
Kalau kita lagi galau nih, kalau kita lagi sedih, nah kira-kira supaya hati kita baik kembali, supaya hati kita segar kembali, minta nasihat kepada orang yang lebih tua. Nah, ketika kita minta nasihat, maka insya Allah ketika orang yang lebih tua mengerti ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia otomatis. Kenapa? Karena dalam hadis lain, ketika ada orang yang meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihatnya. Yang keempat, ketika kita berkenalan dengan seseorang yang sudah kenal, sudah akrab, kita sudah lumayan agak kenal di mana rumahnya, kemudian bagaimana orang tuanya, sesama laki-laki ya, atau sesama perempuan. Ketika kita tahu dia lebih tua dari kita, maka yang berkunjung pertama kali mau bersilaturahmi ke rumahnya adalah orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Ulangi, jadi berkunjung pertama kali yaitu orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Yang kelima atau terakhir, adab kita terhadap orang yang lebih tua yaitu ketika kita berjalan atau mau naik kendaraan, maka kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita dengan mempersilahkan lebih dulu. Kalau kita jalan kemudian dengan orang yang lebih tua dari kita, maka persilahkan dia berjalan di depan. Atau mau naik kendaraan, ini kita anak muda, ada orang yang lebih dewasa dari kita atau orang yang lebih tua, maka persilahkan dulu, silahkan naik lebih dulu, kemudian baru kita mengikuti. Nah, itulah adab terhadap orang yang lebih tua dari kita. Anak-anak yang soleh dan soleha, itulah tadi 5 adab kita terhadap orang yang lebih tua. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dengan menghargai, menghormati, bahkan memuliakan orang yang lebih tua dari kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, tetap menghormati orang yang lebih tua dari kita. Anak-anak, ingatlah suatu saat kita bakal mengalami tua jika Allah menghendaki kita umur panjang. Dan ketika kita sudah tua nanti, ingat apa yang kita perbuat kepada orang yang lebih tua di masa muda sekarang akan balik perlakuannya kepada kita nanti sudah tua. Orang-orang yang lebih muda, bagaimana mereka bersikap dan beradab kepada kita. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, man yajra' yahsud, siapa orang yang menanam pasti dia akan memanennya. Itulah pemaparan yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.